berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun juga. Meskipun kita ini sekarang sudah masuk dalam musim penghujan, tapi mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan, tidur teratur, makan makanan yang bergizi, serta tidak lupakan untuk berolahraga, insya Allah badan kita akan tetap prima. Sambil Anda mempersiapkan aktivitas pagi hari ini, kita bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 November 2021. Tema yang kita bahas, ini tema yang menjadi sebuah keinginan atau mungkin juga harapan dari kita, umat muslim, untuk bisa datang ke Tanah Suci Mekah, yakni menunggu panggilan dari Tanah Suci walau masih pandemi. Nanti insya Allah ada dua narasumber yang kami ajak berbincang seputar tema kita. Yang pertama dengan Dr. Muhammad Nurul Huda MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT, psikolog, Koordinator Program Studi Sekolah Pasca Sarjana UNER, khususnya di bidang PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 0811 309 1009, di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan secara serentak melalui ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Prajangkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Suara Tubang, Radio Suara Jombang, dan Purwoboyo FM Madiun, serta siaran live streamingnya bisa Anda cek di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sudah tersambung dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Satunya lagi OTW dalam perjalanan, hati-hati di jalan ini, Prof. Suharyadi, Prof. Fendi. Kemudian satunya sudah, alhamdulillah, OTW ke UNER mau cek. Oh, JJ. Dan satunya ada dengan Dr. Muhammad Nurul Huda. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Kemudian ada Prof. Fendi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, senantiasa, dan juga tetap prima di awal minggu ini. Amin. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Syukurillah. Amin, amin. Baik. Pertanyaan pertama ini ya, saya langsung saja ke Pak Nurul Huda, Prof. Fendi, mohon izin. Jadi memang selama ini juga banyak informasi yang sudah beredar di masyarakat kalau jamaah warga negara asing ini oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mulai dibuka gitu ya. Kurang lebih selama hampir 2 tahun sempat ditutup, di mana haji beberapa periode sebelumnya kita tidak ada peluang untuk memberangkatkan jamaah kita, begitu juga dengan jamaah umroh. Tapi sebelum saya ke Pak Nurul Huda dan Pak Fendi, mohon izin, ini ada tayangan video dulu yang perlu kita simak berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jemaah asal Indonesia segera dapat melaksanakan ibadah umroh. Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar secara resmi mengizinkan pelaksanaan ibadah umroh jemaah Indonesia. Izin ini diberikan karena perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang membaik.
Kini pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dalam tahap akhir pembahasan teknis terkait vaksin dan karantina. Mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya kabar baik ini akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang baru ini. Sebelumnya pada Senin 9 Agustus 2021, pemerintah Arab Saudi mengumumkan mulai membuka secara bertahap keran jemaah umroh internasional. Syarat utama calon jemaah adalah sudah divaksin dengan vaksin yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Secara bertahap, pemerintah akan terus membuka keran kehadiran jemaah umroh internasional dari semula hanya 60.000 anggota jemaah menjadi 2 juta anggota jemaah per bulan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu tadi tayangan video tentang bisa dikatakan meskipun masih bertahap tapi kita bisa mengucapkan syukur alhamdulillah karena sudah mulai ada peluang bagi jamaah asing khususnya negara kita untuk bisa melaksanakan umroh di sana ya, masih umroh karena haji masih di tahun 2022. Saya ingin tahu perkembangannya langsung dari Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, sampai sejauh ini seperti apa Pak untuk keran yang dibuka oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia bagi jamaah kita untuk bisa menyelenggarakan ibadah umroh di sana Pak? Ya, terima kasih. Informasi yang luar biasa pada pagi hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dari seluruh teman-teman di PPIU dan seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia. Karena memang sudah 2 tahun kita memang belum bisa diperbolehkan untuk masuk di wilayah Arab Saudi. Keterkaitan dengan diplomatik yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri itu tidak bisa kemudian sekonyong-konyong koder begitu, Mas. Karena apa? Itu harus ada proses yang harus di tahapan-tahapan yang harus diselesaikan di antar kedua negara. Kedua negara itu harus klik dulu apa yang menjadi sebuah persyaratan-persyaratan, apa yang menjadikan sebuah persyaratan-persyaratan itu harus disamakan dulu antara satu dengan yang lainnya. Antara lain apa? Antara lain hari ini yang belum klik, yang belum sinergi, yaitu antara lain adalah vaksin. Vaksin adalah Sinovac antara lain. Mengapa sampai detik ini kok belum diperbolehkan masuk di sana? Nah ini masih ngopi bareng. Ya, masih ngopi bareng padahal vaksin ini semuanya adalah mendapat rekomendasi dari WHO. Tapi mengapa begitu kita sama-sama dari Indonesia kemudian mau ke Arab Saudi tetapi nyatanya ini kok tidak diperbolehkan? Nah ini, di sana kemudian mempersyaratkan adanya booster. Mengapa harus ada booster? Nah ini semuanya masih ada di komunikasi di situ, Mas. Kemudian juga keterkaitan dengan sistem peduli kita, peduli lindungi. Dengan sistem yang ada di sana, sistem tawakalna di sana, ketika masuk di Arab Saudi, maka di situ harus peduli lindungi dengan tawakalna harus klik itu. Nah hari ini masih ada hari ini masih ngopi bersama pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia yang hari ini Dirjen PHU Profesor Iman Latif ini sedang bergerak di sana bersama dengan seluruh kru yang ada agar dapatnya ngopinya bareng ini, ngolah pikirnya bersama-sama bisa satu bahasa sehingga ini bisa
menjadikan sebuah pijakan bagi seluruh PPIU dan seluruh jamaah umroh yang akan berangkat di sana. Sebelum ada MOU di antara kedua negara, maka ini belum bisa. Walaupun ini sudah kurang lebih 45 hari setelah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Itu, Mas. Baik. Berarti kalau mungkin bagi saya begitu ya, yang ada dana dan ingin umroh gitu, saya nggak boleh berbahagia dulu dong. Jadi karena peluangnya kan masih 50-50 gitu ya Pak Nurul ya? Betul, betul. Jadi hari ini memang sebagai ukuran standarisasi keterkaitan bagaimana haji akan datang itu ada atau tidak. Mengapa ini harus pemerintah Arab Saudi ini sangat hati-hati? Karena Indonesia hari ini ya mengulang kembali, merefresh kembali trust yang kemarin sudah turun kemarin. Ada jamaah umroh yang dari Indonesia karena karantina yang begitu lama, perjalanan yang begitu lama, kemudian sampailah di Arab Saudi dalam kondisi capek, perubahan iklim, perubahan suhu, kemudian langsung di swab. Hasilnya apa? Reaktif. Padahal berangkatnya adalah negatif, reaktif. Tetapi standarisasi ini karena tidak sama, sehingga dikatakan bahwa kalau seandainya reaktif itu adalah sudah positif. Padahal belum tentu. Nah inilah yang trust kita, 124 itu sehingga tidak bisa umroh, sehingga dia harus dia berada di kamar dan tidak diperbolehkan pergi. Karena standarisasinya itu adalah mereka adalah kalau sudah itu reaktif berarti positif. Nah ini, maka ini berupaya semaksimal mungkin trust ini dari Indonesia, ini kita bangkitkan kembali. Kalau bahasa saya adalah jangan ada dusta di antara kita. Karena standar ini, umroh ini adalah standar bagaimana ke depan itu ada haji, di tahun 2002 ada haji atau tidak. Ketika ini, satu, COVID ini sudah melandai, bukan lagi jadi pandemi sebagai lawan, tetapi menjadi endemi, menjadi kawan, maka ini akan ada sebuah perubahan yang luar biasa. Ketika ada sebuah perubahan luar biasa ini, sehingga menjadi standar bahwa Indonesia sudah layak. Sampai detik ini, Arab Saudi mengatakan di Indonesia ini masih menjadi-jadi. Walaupun Indonesia ini adalah penanganan kasus, di Indonesia ini terbaik nomor 6 seluruh dunia. Tetapi Arab Saudi belum mengakui itu. Sehingga sampai detik ini, ya trust itu harus kita bangun kembali, sehingga Arab Saudi akan mengakui keberadaan kita semuanya ini. Baik. Pak Nurul Huda, dari dua hal atau dua aspek tadi, yang masih ya bisa dikatakan perlu lobby-lobby kompromi lah ya. Yang pertama soal vaksin, yang kedua beda. Kalau di sini kan biasa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kalau di sana memakai Tawakalna. Nah, kalau dari sisi vaksin terlebih dahulu kita bahas lah ya. Banyak di negara kita ini kan masyarakatnya dominan menggunakan vaksin Sinovac. Sementara kalau kita komparasikan dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu kan yang pakai vaksin Pfizer gitu ya. Nah, itu keinginan dari pemerintah setempat di sana meminta adanya booster. Jadi untuk jamaah calon yang bisa dikatakan mau umroh atau ya kita berharap sih tahun depan bisa haji di sana gitu ya. Itu meskipun vaksin 2 kali, jadi perlu ada booster lagi vaksin yang ketiga atau memang bagaimana nanti prosesnya ini, Pak? Ya, inilah Mas, sampai detik ini masih adakan lobby-lobby. Kembali lagi, seluruh yang namanya vaksin itu kan mesti dapat rekomendasi dari WHO. Tapi mengapa? Kok sama-sama diresmikan sama dari WHO, kemudian ini kok belum connect kan, belum klik? Ya, tentunya ini ada sebuah sesuatu yang mungkin mengganjal. Apakah mengganjal atau gimana lah? Ya, sehingga ini belum kita sama-sama untuk klik satu dengan yang lainnya. Nah, dengan harapan ini Mas, dengan kalau seandainya itu sudah klik ya, hari ini itu sudah disetujui, mengapa harus menggunakan booster? Ini masih
sampai detik ini masih mengadakan lobby-lobby agar dapatnya keperpihakan itu adalah tetap bisa dilakukan oleh orang Indonesia yang vaksin itu adalah sudah mendapatkan rekomendasi ke sana. Kalau memang toh itu ya lobby-lobby itu kemudian itu belum tidak bisa disatukan, ya apa boleh buat. Nah ini masih terus mengadakan pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi sehingga dapatnya ini pendekatan ini bisa diterima oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tidak merugikan oleh Arab Saudi, tidak merugikan oleh Indonesia, kita sama-sama menguntungkan. Iya, iya. Kalau bisa diibaratkan kita ini kan dalam komunitas sosial misalnya, kalau Arab Saudi kan sebagai tuan rumah, kita sebagai tamu gitu ya. Betul, Dan memang berbeda, kita Mas. Berbedanya begini, Mas. Kalau itu OKI, ya OKI itu kan berarti menganggap bahwa ya Arab Saudi memang itu Ka'bah dan Madinah memang tempatnya di sana. Yeah. Harapannya dari OKI itu adalah bagaimana karena ini adalah bukan milik orang Arab Saudi sendiri gitu loh. Betul. Ini adalah milik orang Islam seluruh dunia, Islam seluruh dunia. Maka tentunya ini harapan OKI ini sama dengan kita semuanya. Tetapi kan kemudian Arab Saudi ya nggak bisa kan? Ini kan rumah saya sendiri kan gitu. Maka dari itu kan. Betul. Ya itu kan OKI kan berada di luar. Saya kan rumah saya sendiri, mau apa saya? Kan gitu kan. Nah inilah kita coba untuk ketuk hatinya agar dapatnya kita ini bisa masuk di sana dengan diterima dengan penuh dengan keinginan kita bersama, Mas. Iya, jadi kalau kami dari media menyoroti apa yang disampaikan Bu Menlu itu mungkin terlalu prematur begitu Pak ya, atau terlalu dini gitu kan ya? Mau akan Mas, mau akan. Sebenarnya Jadi prosesnya masih panjang itu, betul. Jadi tidak bisa kemudian begitu dibuka langsung. Wah itu kan harus ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh kedua belah pihak itu, sehingga tidak akan merugikan. Saya yakin karena Arab Saudi saking hati-hatinya. Tetapi hari ini, beberapa hari kemudian, kemarin kan sudah luar biasa, Arab Saudi sudah membuka, bahkan di tanah luas, ya lapang di luar itu diperbolehkan untuk membuka masker. Ditambah lagi yang 1 meter itu kan sudah jaga jarak sekarang yang sudah tidak ada, sehingga sudah menyatu, Mas. Tapi kalau dari sisi Anda pribadi, Anda optimis Pak, kira-kira sampai akhir tahun ini jamaah kita bisa berangkat umroh nggak Pak? Ini secara pribadi loh Pak. Saya insya Allah yakin, insya Allah ketika sama-sama ini lobby kita lakukan, kemudian saya yakin lah karena penduduk Indonesia, jamaah Indonesia itu adalah jamaah terbesar seluruh dunia nomor 2, sehingga ya saya yakin mereka itu sangat rindu dengan keberadaan Indonesia. Betul. Indonesia itu adalah jamaahnya adalah sangat taat, tidak pernah terjadi sesuatu, dan yang paling terpenting bagi Arab Saudi adalah orang Indonesia itu adalah konsumtif. Ya ini konsumtif inilah yang membuat Arab Saudi dan bahan-bahannya apa perbelanjaan yang ada di sana, ini terjadilah sebuah perputaran yang luar biasa. Ya. Baik. Dan kita amini apa yang disampaikan oleh satu di antara ulama kita, Pak Nurul Huda, sebagai Kabid PHU Kemenhak Provinsi Jawa Timur, insya Allah. Jadi minimal di akhir tahun ini kita bisa berangkat umroh gitu ya Pak Nurul Huda. Iya. Amin. Saya coba ke Prof Hendy. Prof Hendy, kalau melihat kondisi seperti yang Anda sekarang ini Prof, Anda melihat apa dan kita sebagai orang yang dikatakan tujuan kita untuk spiritual kan pergi ke tanah suci, entah itu kaitannya dengan umroh atau juga dengan haji. Nah, informasi ini kan masih ya bisa dikatakan belum fix 100%, masih ya 50-50 gitu ya. Apa sih yang perlu dipahamkan kepada jamaah atau umat muslim tanah air ini Prof Hendy? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Panji, selamat pagi para pendengar semua. Mohon maaf tadi posisi lagi OTW, sekarang sudah di RSUPA ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Mas Panji, kalau saya kembali pada panggilan itu ya. Kalau labbaik Allahumma labbaik ya toh, itu kan panggilan. Kalau kita belum dipanggil, meskipun kita berniat ya mesti ada saja. Allah itu pasti memanggil kita, itu mesti ada saatnya. Ada teman yang dulu sudah siap mau berangkat, tiba-tiba karena apa nggak jadi berangkat. Ada orang yang nggak siap-siap, ternyata berangkat. Itu memang apa namanya ya Allah itu kalau memanggil itu ya sewaktu-waktu, kita siap tidak siap, kita mau dalam keadaan apapun ya itulah hebatnya Allah itu dalam memanggil setiap bencana. Dalam posisi ini keinginan memang kuat. Saya bisa merasakan bagaimana teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia itu ingin berangkat. Saya suka sekarang ini sudah rindu sekali mau ke Tanah Suci, juga rindu sekali ini ya. Keinginan itu kuat sekali, tetapi kondisi memang seperti ini ya membuat kita harus was-was sekali. Nah, kondisi yang buat was-was ini membuat kita harus berhitung kembali. Apakah memang kita, terutama teman-teman yang sudah pernah ke Tanah Suci ya, labbaik Allahumma labbaik itu kan cukup sekali saja sudah ya. Kalau haji itu, kalau umroh memang kita bisa berkali-kali. Tapi kalau situasi seperti ini kan harus berhitung juga. Apakah kita berangkat? Tapi ada teman juga yang memang enak berangkat, meninggal di sana kan meninggal syahid ya. Itu ada lagi teman yang seperti itu, ada yang seperti itu. Masalah. Tapi ya kita juga harus berhitung lah, Indonesia ini posisinya ya masih seperti ini, dan tadi sudah Pak Nurul sudah menyampaikan itu masih prematur, masih belum diapa-apakan, masih sinyal saja. Nah, sebetulnya sinyal ini juga bagi rakyat kita ya bagus sekali nih. Ini artinya pemerintah sudah berusaha dengan sebaik-baiknya bagaimana menciptakan suasana sehat di negara kita, dan sekarang tinggal kita siap-siapnya itu yang menguatkan rasa iman kita, menguatkan bacaan-bacaan kita, menguatkan fisik kita, sehingga nanti suatu saat ketika labbaik Allahumma labbaiknya benar terjadi ya kita berangkat. Yakinlah bahwa kalau Allah lagi memanggil dalam kondisi apapun, pasti kalau saatnya pasti saatnya. Itu Mas Panji. Terkait dengan persyaratan yang sekiranya itu kan kalau dibanding dengan pra pandemi dan sekarang ini kita alami pandemi, diantaranya kalau yang saya dengar itu kan memang karena vaksinnya tidak sama gitu ya. Di sini kan lebih dominan pakai Sinovac, meskipun ada yang pakai AstraZeneca, ada yang pakai Moderna, ada yang pakai Pfizer. Kalau di Arab Saudi kan menekankan pada vaksin yang sejenis atau satu merek begitu ya. Nah, upaya-upaya apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga apa yang sudah dilakukan ini tidak mubazir gitu, setelah tidak sia-sia bagi masyarakat ini, Pak Fendi? Kalau saya sih ini mungkin tugasnya pemerintah ya, meyakinkan pihak Arab Saudi bahwa apa yang dilakukan Indonesia itu sudah sesuai dengan tracknya, sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh WHO. Tugas pemerintah untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi ini memang berat ya. Ya kita paham banget bahwa Arab Saudi juga sangat berhati-hati, tidak mau warganya ada yang kena. Kita pun juga begitu kan, ketika Indonesia sudah bersih kayak seperti ini, mendekati bersih dan sudah pada level banyak yang hijau ini, kalau ada orang lain masuk ke tempat kita juga was-was. Saya bisa paham sekali kalau teman-teman saudara-saudara kita di Arab Saudi, Indonesia jangan dulu, Indonesia ini saya butuh keyakinan. Mereka pasti butuh keyakinan. Apa yang kita lakukan dengan Sinovac, apa yang kita lakukan dengan AstraZeneca, dengan Moderna, itu sudah sesuai dengan standar WHO. Nah, keyakinan itu kan perlu dibuktikan. Ini memang tugas pemerintah, tugas Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan meyakinkan pihak sana bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai standar. Gitu Mas Panji. Kalau Pak Fendi melihat perlukah upaya secara kolektif gitu, tidak hanya melulu dari pemerintah Indonesia, karena negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim kan banyak ya, di antaranya ada Irak, kemudian kalau di Timur Tengah itu kan nggak terhitung jumlahnya gitu. Atau mungkin juga perlu
meminta dalam tanda kutip support dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO supaya ya istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Nurul Huda, duduk satu meja kita ngopi bareng, kita cari solusi gitu. Jadi tidak bisa istilahnya itu satunya kaku, satunya kaku juga. Sama seperti Mas Panji. Kalau Mas Panji katakanlah tidak mencintai seseorang, seseorang mencintai Mas Panji, kan orang itu harus meyakinkan Mas Panji bahwa benar-benar cinta itu ini loh, membuktikan. Sama halnya seperti sekarang ini kita meyakinkan Arab Saudi bahwa kita aman. Cara meyakinkannya banyak, dengan ngopi bareng tadi bisa, dengan membuktikan bahwa kasus-kasus di Indonesia sudah mulai turun, dengan membuktikan bahwa di Indonesia sudah banyak yang hijau, sudah banyak yang sehat, tidak ada yang meninggal karena COVID. Itu salah satu bentuk data-data, fakta-fakta yang bisa disajikan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa kita ini sudah bersih, kita ini sudah sudah mulai menurun kasusnya. Apalagi yang berangkat itu sudah disuntik. Bahkan kalau perlu disampaikan gini, daerah-daerah yang disuntik dengan Sinovac, daerah-daerah yang disuntik dengan AstraZeneca, kasusnya 0, tidak ada yang meninggal, tidak ada. Itu data itu perlu disajikan untuk membuktikan nih loh. Orang Indonesia ini ketika disuntik Sinovac buktinya sehat, orang Indonesia disuntik dengan AstraZeneca buktinya juga sehat. Nah, itu perlu dibuktikan ke sana. Tidak sekedar dibuktikan bahwa kita hijau dan kuning saja, tapi ada data yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah hijau itu wilayah-wilayah yang dulu disuntik Sinovac semua. Wilayah-wilayah hijau itu dulunya disuntik dengan ini semua. Nah, itu salah satu bentuk fakta tentang bagaimana kita menyajikan kepada pemerintah Arab Saudi apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita lakukan sudah benar sesuai dengan kondisinya. Itu Pak. Baik. Pak Nurul Huda, Prof. Hendi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat dan pendengar di mana saja Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita menunggu panggilan dari Tanah Suci walau masih pandemi. Anda ada peluang untuk bergabung, untuk berdiskusi dengan narasumber di 0811 309 1009. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sahabat ingin menikmati view alam bersama keluarga atau komunitas, kunjungi Agropolis Wonosalam, Jombang. Villa kebun dikelilingi pertanian durian. Bisa digunakan untuk outdoor party, wedding, birthday, anniversary, juga komunitas catering dan lain-lain. Fasilitas area camping, aula, musola, terus ada kolam renang, kafe, taman kelinci, lapangan tenis, dan lahan parkir yang luas. Serta juga ada arena untuk memanah. Agropolis Wonosalam memiliki keunggulan durian bido yang dikembangkan menjadi kebun produktif. Di Agropolis Wonosalam, Anda juga bisa memiliki kafling villa kebun berjamaah. Mengacu sistem syariah, harga terjangkau tanpa sita, cash bertahap dengan harga Rp298 juta per 144 meter persegi. Dapatkan juga promo Hari Pahlawan, unit terbatas, hanya 21 unit tersedia. Agropolis Wonosalam ada di area sawah atau kebun Gading, Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Info selengkapnya silakan hubungi 0812 1777 0229 0812 1777 0229, WhatsApp di 0857 4815 7147 0857 4815 7147. Agropolis Wonosalam, peradaban keberkahan. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur di tahun 2021, maka diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB dan bebas BPN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan atau menangkan hadiahnya. 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui aplikasi e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita menunggu panggilan dari Tanah Suci walau masih pandemi. Bersama dua narasumber, Dr. Muhammad Nurul Huda MPD, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada Profesor Dr. Fendi Suaryadi MT, Psikolog, Koordinator Program Studi S3 PSDM Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya kembali ke Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, kami juga dapat informasi bahwa untuk seandainya ini sudah ada info keberangkatan gitu ya dari pihak Kerajaan Arab Saudi bagi jamaah kita, ada karantina terlebih dahulu dan itu di one gate system, satu pintu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kalau nggak salah. Benar nggak informasi seperti itu, Pak? Iya. Ini kan sekali lagi ini kan masih rancangan skema itu ya. Ya, jadi rancangan itu karena ngopi dengan Arab Saudi kan belum disepakati. Ketika itu sudah disepakati, kemudian barulah dibuatlah yang namanya tata tertib dan skema-skema yang ada. Kemarin kami memiliki program dengan kemitraan Mas Panji dan teman-teman pendengar radio seluruh Jawa Timur, kami memiliki program
kemitraan dengan Komisi 8 DPR RI. Insya Allah kemarin itu ada 10-an lebih Komisi 8 yang berasal dari Jawa Timur. Kami menyampaikan kepada Komisi 8 DPR RI. Saya menyampaikan begini, kami berharap PPIU yang ada di seluruh Jawa Timur, kemudian seluruh jamaah umroh yang ada di Jawa Timur, agar dapatnya jangan hanya dibuka satu pintu di Sute, tetapi dibuka dua. Wilayah timur adalah Surabaya, wilayah barat adalah Sute, Jakarta sana. Mengapa? Ketika nanti satu pintu, apakah itu jelas akan memberikan sebuah dampak bahwa itu akan menjadi lebih tertib dan itu akan menjadi lebih higienis begitu? Kalau itu pun dibuka di Jawa Timur, mengapa pertimbangan ini? Satu, Jawa Timur itu memiliki jamaah umroh yang besar setelah DKI. Yang kedua, kami memiliki asrama haji Surabaya. Yang ketiga, kami memiliki Juanda Surabaya. Nah, persyaratan-persyaratan itu insya Allah sudah terpenuhi. Sehingga agar dapatnya tidak mengurangi kos. Satu. Yang kedua, tidak memberikan capek kepada seluruh jamaah. Itu akan lebih baik ketika itu adalah dibuka dua pintu, wilayah timur dan wilayah barat. Itu harus usulan, Mas. Yeah. Kemarin saya sampaikan dengan Komisi 8 DPR RI, agar dapatnya ini juga dipertimbangkan. Kalau Jawa Timur itu sebetulnya sudah memiliki persyaratan apa yang diinginkan di Jakarta. Ketika itu, seluruh persyaratan yang ada di Jawa, yang ada kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi, saya yakin itu Surabaya siap untuk menggelinding, siap untuk membackup dari seluruh perjalanan-perjalanan seperti yang diadakan di Jakarta, di Sute sana. Yeah. Yeah. Jadi sebetulnya saya kembali lagi, Mas Panji. Itu masih draft gitu ya, masih rancangan. Iya, masih draft, masih skema-skema ini masih draft. Yeah. Skema-skema itu kan masih skema kan ya. Masih pemberangkatannya dari Sute, kemudian pelaksanaan PCR, kemudian penerbangan PP menggunakan Arab Saudi, aplikasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan masih satu kesatuan. Apa yang diinginkan dari Arab Saudi kita terpenuhi, apa yang diinginkan dari Indonesia bagaimana kita sodorkan di Arab Saudi. Nah, dengan harapan ini tidak hanya Indonesia, Mas, yang sebetulnya yang menginginkan seperti Sinovac itu ada 4 negara yang juga menggunakan Sinovac. Maunya ngopi bareng, tidak hanya Indonesia tapi 4 negara ini ngopi bareng, yuk kita sama-sama seperti ke arah situ. Sehingga ketika kita ini apa yang kita inginkan itu bisa disepakati oleh Arab Saudi berdasarkan dengan skema-skema yang kita usulkan di sana, maka inilah kemudian jadikan sebuah pedoman, menjadikan sebuah pijakan yang harus kita laksanakan. Jadi itu masih ada, namanya adalah masih skema, masih draft skema untuk ke arah sana, Mas. Jadi. Tapi kalau melihat histori atau track record dari upaya para pejabat kita untuk melakukan lobby-lobby kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia, saya melihat kemungkinannya ini kan bisa ini ya, apa itu istilahnya itu cepat gitu ya, karena mungkin ada sejarah yang bisa dikatakan hubungan yang harmonis di antara kedua negara, karena beberapa waktu lalu saya juga pernah dengar kuota haji yang jumlahnya itu ditambah, ini membuat dalam tanda kutip negara-negara lain agak sedikit jealous gitu. Yeah. Tapi Anda optimis kalau lobby-lobby dari para pejabat kita ini kemungkinannya berhasil atau gimana, Pak? Kalau saya yakin, Mas, saya yakin Indonesia ini karena jumlah penduduknya Muslim, dan satu sisi Indonesia punya andil yang besar terhadap Arab Saudi di sana, tapi tentunya ini
karena situasi COVID ini aja lah yang memberikan seperti ini kan gitu. Yeah. Kemudian sebetulnya kita ini menginginkan, jadi seperti seperti haji Mas ya, kita menginginkan bagaimana kuotanya ini jadi ditambah. Sebetulnya Arab Saudi mau itu Pak, Mas Panji, mau, tetapi di mana? Kalau itu Arafah oke, luas Arafah. Kalau itu di Masjidil Haram oke, karena Masjidil Haram masjidnya luar biasa. Kalau di Madinah oke, yang menjadi permasalahan adalah di Mina. Sehingga berkat dari ulama dari Indonesia inilah kemudian muncul yang namanya dilebarkan, namanya Mina Jadid. Nah, walaupun ada sebagian yang kurang mengakui, nah ini ada sebuah gambaran ke depan, ini mudah-mudahan ini masalahnya Arab Saudi itu gampang-gampang susah, Mas. Ketika itu bisa, Mina itu bisa dibangun bukan melebar, tapi meninggi, Mas. Bukan melebar, tapi meninggi. Ketika itu meninggi, maka itu menampung dari sekian juta dari jamaah haji, maka kuota Indonesia ini akan ditambah. Tetapi sekali lagi jumlah penduduk orang yang berangkat haji itu adalah berdasarkan 1/1000 dari jumlah penduduk muslim. Nah, Indonesia ini kan sebetulnya kan sudah semakin lama dan semakin banyak. Nah, yang kemarin yang ditambahkan itu kan kuotanya dari luar negeri yang tidak diambil kemudian diambil di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ini ada sebuah pemikiran sehingga ada upaya-upaya ke depan bagaimana untuk Mina itu dibangun tidak melebar tapi meninggi. Sehingga ini akan mendapatkan sebuah dampak yang positif kepada kita. Kuotanya ini akan semakin ditambah. Kalau suatu kuota semakin ditambah, maka waiting list-nya ini semakin pendek. Di Jawa Timur kita ketahui bersama-sama bahwa daftar hari ini sudah 33 tahun. Setiap 4-5 bulan itu bergeser 1 tahun, Mas. Luar biasa. Jamaah penduduk Jawa Timur ini memang ya sudah satu dalam kondisi pandemi, walaupun itu juga masih banyak yang daftar untuk menunaikan ibadah haji. Okay. Baik, Pak Nurul Huda, saya beri peluang dulu dari beberapa pertanyaan yang masuk. Saya juga mau izin ke Prof. Hendy. Saya geser ke redaksi terlebih dahulu. Tapi sebentar, ada satu pertanyaan ini yang perlu saya tanggapi karena tidak ada kaitannya dengan tema kita dari Haji Sulaiman yang menanyakan untuk vaksin dosis kedua AstraZeneca. Ini infonya bisa dicek ke Dinkes Sidoarjo, Pak Sulaiman. Jadi jenengan bisa cek di sana karena dropping vaksin yang ada di Dinkes Sidoarjo ini nunggu dari provinsi, biasa seperti itu. Kalau info pertanyaan yang lain, Kanza? Ya baik, ada yang sudah masuk dari pendengar, mungkin juga sedang mendengarkan di YouTube dari Bapak Sumarno. Pak, mengapa saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan yang sudah vaksin kedua kok masih diberikan booster? Terima kasih. Kemudian dari Instagram @sintarahmi, kalau untuk rutinitas ibadah di Tanah Suci adakah yang masih ditutup, Pak? Dan apakah ada info terbaru untuk ini? Terima kasih juga. Oke, ada 2 pertanyaan. Mohon tanggapannya Pak Nurul Huda. Kira-kira jelas tadi dari apa yang disampaikan oleh redaksi? Atau perlu saya ulang? Ya, diulang lagi, Mas. Oke, pertanyaan dari Pak Sumarno. Mengapa kita yang sudah divaksin 2 kok masih harus diberikan booster? Kalau untuk boosternya sendiri itu apakah vaksin sejenis atau vaksin yang lain? Ini yang dari Pak Sumarno. Kemudian dari Sintarahmi, kalau untuk rutinitas ibadah di Tanah Suci, untuk tempat-tempat ibadah apakah ada yang masih ditutup? Apakah ada info terbaru untuk hal ini? Ataukah memang untuk negara-negara tertentu yang diperbolehkan? Sementara di Indonesia masih relatif harus wait and see. Sementara untuk negara-negara yang lain mungkin di negara tetangga seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, apakah warga di sana itu bisa langsung ke Tanah Suci begitu tanpa harus ada aturan-aturan yang ketat? Mohon tanggapannya. Itu pertanyaan dari Sinta Rahmi dan Pak Sumarno. Moga Pak Nurul Huda. Terima kasih Pak Sumarno, pertanyaan yang bagus sekali. Vaksin, mengapa ini masih harus ada booster? Sekali lagi,
kita menginginkan bahwa Indonesia itu vaksinnya itu, bahkan seluruh dunia, vaksinnya itu direkomendasi oleh WHO. Tapi mengapa kok masih harus ada booster? Hari ini Bapak Sumarno, kita masih mengadakan ngopi bareng lah. Kita mengadakan ada pendekatan, kita mengadakan PDKT, kita mengadakan lobby-lobby gitu ya. Pendekatan bagaimana lobby-lobby, bagaimana ini tidak terjadi. Kalau itu sudah di WHO, maka selesai. Ya ini harapan kita ke sana, tidak udah ada booster. Harapan kita ke sana. Sehingga hari ini masih ada dengan lobby-lobby, karena hari ini Indonesia itu masih membangun trust, kepercayaan yang luntur dikarenakan dari kita semua. Yang kemarin dikatakan negatif, tapi sampai di sana positif. Sekali lagi, gampang-gampang susah Arab Saudi ini, Bu. Jadi kami sangat berharap ini apa yang dilakukan oleh lobby-lobby dari pemerintah Indonesia, saya yakin itu mampu untuk meyakinkan, karena Indonesia punya andil yang cukup besar untuk keberadaan di Arab Saudi sana. Yang kedua adalah keterkaitan dengan rutinitas. Hari ini kita melihat di seputaran Ka'bah itu sudah luar biasa. Nah, tentunya di situ persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan oleh Arab Saudi itu sudah disepakati oleh beberapa negara di sana. Sehingga perputaran tawaf itu di lingkungan Ka'bah itu sudah luar biasa seperti haji. Kalau yang kemarin 2-3 minggu yang dulu itu belum begitu banyak. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu silakan lihat itu sudah seperti rutinitas. Tentunya di situ karena di sana ketika ingin masuk di Arab Saudi, di Masjidil Haram, itu ada aplikasi Tawakalna. Keterkaitan bagaimana saya bisa masuk di Arab Saudi, di Masjidil Haram itu. Nah, itulah yang memberikan sebuah garansi bagaimana kita bisa masuk di sana. Hari ini masih ada sebuah kesepakatan antara Peduli Lindungi dengan Tawakalna ini. Sehingga apakah seluruhnya di wilayah sana itu sudah dibuka, ya sampai detik ini itu kan perputaran umroh itu perputaran di Makkah, di Ka'bah, kemudian sa'i, ya, kemudian sa'i, kemudian tahalul kan hanya seputar itu. Kemudian di Madinah, ya kalau itu ada kita ingin ke Arba'in. Nah, tentunya di situ adalah saya yakin sudah kita bisa melihat bersama-sama selama itu sudah banyak perputaran di seputaran di Ka'bah. Insya Allah itu berarti di tempat-tempat yang lain insya Allah sudah dibuka. Itu negara mana Pak Nurul Huda? Mana? Anda tahu nggak kira-kira negara mana itu yang istilahnya sudah diperbolehkan untuk warga negaranya melakukan ibadah di Mekah maupun Madinah? Sampai detik ini kami belum mendapatkan sebuah informasi. Saya cuma melihat di televisi saja. Ternyata perputarannya ketika kita tawaf itu luar biasa, sudah penuh. Nah, Jadi, saya pikir itu entah dari mana negaranya, yang paling terpenting bagi kita bagaimana bisa segera lobby itu segera ada sebuah kesepakatan, ya bahwa Indonesia sangat rindu, masyarakat Indonesia sangat cinta terhadap Makkatul Mukarramah ini segera untuk melakukan umroh di sana. Satu. Yang kedua, hari ini PPU itu setengah mati. Ya, penyelenggara ibadah umroh itu. Yang kedua, mengapa itu undang cepat-cepat teman-teman di jamaah umroh itu? Karena apa? Dia sudah membayar jauh sebelumnya. Sehingga kedepannya ini segera bisa melakukan. Tetapi sekali lagi mohon maaf, karena apa? Arab Saudi sampai hari ini belum ada MOU dengan Indonesia. Sehingga kita belum bisa untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Ya, dengan serangkaian aktivitas yang boleh dibilang ada beberapa hal yang nambah list daftar yang harus dilakukan oleh para jamaah kita gitu ya. Itu otomatis akan membuat biaya untuk umroh jadi naik signifikan nggak Pak? Otomatis Mas.
otomatis. Jadi standarisasinya itu kan hari ini karena sekali lagi ketika itu karena situasi normal saja antara PPU 1 dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sama seperti dari kita Mas, dari Surabaya mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta itu naik apa? Ketika kita ya sudahlah naik Pajero, panas Joko Jeru. Ya, itu kemudian ya tentunya itu murah. Sampai di Jakarta itu ya lama, sampai di sana itu biayanya murah. Tapi ketika kita naik bis yang full dengan AC dan sebagainya, tentunya agak mahal. Nah, kemudian kalau seandainya kita naik pesawat, itu juga agak mahal tentunya. Nah, inilah yang memberikan sebuah fasilitas satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Iya, kalau umroh sendiri sebetulnya standarnya biayanya berapa Pak? Yang istilahnya bukan yang plus ya Pak ya, yang standar gitu. Sampai hari ini kan belum ada kesepakatan. Kalau yang dulu Mas Panji. tahun kemarin, kalau tahun-tahun sebelumnya berapa? Tahun kemarin itu kan seputar tidak boleh kurang dari 20 juta. 20 juta. Oke, berarti untuk tahun ini ada kemungkinan naik berapa persen? Kemungkinan mohon maaf kemungkinan itu 28 juta. Jadi ada kenaikan kurang lebih 8-10 jutaan mungkin gitu ya. Jadi ini belum pasti ya, belum pasti, tapi gambaran umum informasi yang kami dapatkan adalah sekitar 28 juta. Baik. Itu belum termasuk dasar, ya? akomodasi yang harus dikeluarkan ketika extend gitu oleh para jamaah itu sendiri begitu ya Pak Nurulda ya. Baik. Saya ke Pak Fendi. Pak Fendi, baik, sepertinya lost connection dengan Pak Fendi. Masih ada. Pak Fendi, ini dari apa yang kita diskusikan tentunya closing remark dari Anda atau juga Anda sebagai satu di antara perwakilan masyarakat dan kita semuanya tentunya kita berharap sih ya semoga kita yang sudah rindu dengan tanah suci bisa terkabul begitu ya. Kita juga apresiasi dengan upaya yang dilakukan, lobby-lobby yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Apa ini harapan Anda nih Pak Fendi? Terima kasih Mas Panji. Ini kita doakan ngopi bersamanya Pak Nurul Huda bersama teman-teman saudara-saudara kita di Arab Saudi berhasil ya. Tapi seperti tadi saya sampaikan, pemerintah sana butuh keyakinan. Tadi Pak Nurul Huda menyampaikan membangun trust susah. Nah sekarang ini buktinya kita harus bisa membuktikan, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa dipercaya. Cara untuk bisa dipercaya ya kita harus membuktikan pada mereka data-data yang ada di kita, jumlah kesembuhan, jumlah kasus-kasusnya makin lama makin hilang, makin menurun. Bahkan masyarakatnya sangat taat prokes. Data-data itu harus disampaikan ke mereka supaya kita bisa bersama berangkat. Bahkan jangan sampai ada kasus berangkat negatif sampai sana positif. Ini mencoreng ini benar-benar mencoreng ini. Sehingga kita harus membuktikan, meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini benar-benar sesuai dengan standar WHO yang sudah digariskan oleh pemerintah. Itu Mas Panji, terima kasih. Mohon izin ya. Prof. Fendi, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya ke Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, monggo terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, apa ini yang bisa Anda sampaikan kepada kita semua nih Pak Nurul Huda, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan pendengar yang berbahagia. Tentunya kita ini manusia yang hanya bisa merencanakan. Tentunya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rencanakan sebaik mungkin dan jangan berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus husnudzon dan kita selalu berdoa. Ini dipersilahkan pendengar sekalian, ini bisa diamalkan doa ini agar dapatnya untuk bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diamalkan Mas Panji. Allahumma yasir lana ziyaratan Makkahal Mukarramah
بشفاعة رسول الله. Mari kita amalkan ya, dikala kita sendiri maupun banyak orang, di dalam hati kita, diamalkan dalam mushola, masjid dan melanggar. Insya Allah ya, karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Panji, terima kasih para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nurul Huda. Terima kasih juga untuk Prof. Fendi yang tadi juga sudah menjadi narasumber dalam program kita menunggu panggilan dari Tanah Suci walau masih pandemi di program Dinamika Jawa Timur. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji juga akhiri tugas. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.